وشكرا لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. Jamaah Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah dengan kudrah dan iradahnya. Allah masih berikan kesempatan umur kepada kita. Allah masih berikan kesempatan waktu kepada kita, sehingga hari ini kita semuanya bisa beraktivitas dalam hidup dan kehidupan kita. Oleh karena itu, marilah kita terus berupaya dan berusaha menjadikan setiap kesempatan waktu, kesempatan umur, kesehatan, dan juga karunia yang lain yang Allah titipkan kepada kita, marilah kita manfaatkan untuk meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, serta kaum mukminin dan mukminat yang selalu taat dan patuh kepadanya. Jamaah Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dakwah ilallah, berdakwah di jalan Allah adalah pekerjaan orang-orang yang dipilih oleh Allah, pekerjaan orang-orang yang disayangi oleh Allah, pekerjaan para rasul. Misinya satu dengan yang lain, dari nabi satu, dari rasul satu ke nabi yang lain, ke rasul yang lain. Masing-masing tidak ada beda misinya. Kita akan merujuk kepada ayat, kita jumpai kalimat misi yang diusung itu adalah qala ya qaumi ibudullaha wajtanibut taghut. Mengajak kaumnya untuk beribadah hanya kepada Allah dan tidak mensekutukannya. Jamaah rahmatullah, kenapa ini menjadi penting? Karena Islam tersebar dari kota Mekah ke Madinah, ke wilayah yang lain sampai di Indonesia karena adanya jalannya dakwah. Ketika dakwah itu berjalan, insya Allah Islam itu akan sampai kepada umat, sampai kepada masyarakat. Yang targetnya adalah bagaimana menjadikan sahihul aqidah, akidahnya benar, sahihul ibadah, ibadahnya benar, matinul khuluq, akhlaknya baik. Jadi jamaah rahimakumullah, respon Nabi Muhammad SAW, setiap ada kabilah yang masuk Islam, maka dikirimlah muqrid, dikirimlah guru ngaji kepada kabilah itu, kepada masyarakat itu, agar masuk Islamnya benar-benar didasari dengan pemahaman yang mendalam,
terhadap ajaran Islam itu sendiri. Mus'ab bin Umair, seorang sahabat Nabi radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, dikirim di Madinah sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah, menjadi muqri' lil Madinah, duta Islam, menjadi dai, menjadi guru ngaji pertama kali yang ditempatkan oleh Rasulullah, dikirim oleh Nabi untuk mengajar ngaji di Madinah. Jadi Islam bisa berkembang karena dakwah itu terus berjalan. Digambarkan dakwah itu bagaikan oksigen yang kalau itu tidak berjalan, azab Allah akan turun. Kerusakan kehidupan masyarakat akan semakin menyala dan berkembang. Jadi kenapa itu menjadi penting? Dari sisi nilai di hadapan Allah, tidak ada amalan yang lebih baik, tidak ada perbuatan yang nilainya di hadapan Allah itu lebih baik dibandingkan berdakwah di jalan Allah. Allah katakan, "Waman ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin." Dengan nada bertanya kepada kita semuanya. Allah bertanya kepada kita, siapa yang lebih baik dibandingkan orang yang berdakwah di jalan Allah, mengajak umat manusia untuk taat beribadah kepada Allah? Siapa yang lebih baik? Yang kemudian istifham ini sebuah pertanyaan yang menunjukkan tidak ada yang lebih baik dari itu. Rasulullah SAW juga menjelaskan tentang ayat itu dengan sabdanya, "Wallahi, demi Allah, la ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humurin ni'am aw khairun minad dunya wa ma fiha." Kata Nabi, demi Allah, kalau ada satu orang mendapatkan hidayah dari Allah karena sebab dakwah kamu, karena sebab nasihat kamu kepada seseorang itu, maka kebaikan yang Allah akan berikan lebih baik dibandingkan onta merah. Onta merah adalah lambang keterhormatan, lambang kesuksesan, prestise bagi orang-orang yang ada di Timur Tengah dari dulu sampai sekarang. Kalau punya satu onta merah itu adalah tanda itu orang sukses, tanda itu orang terhormat. Bagaimana kalau punya onta 2.600 onta merah? Itu yang satu saat saya diundang di Qatar, kemudian ngisi kajian. Selesai itu kemudian diajak jalan-jalan, melihat onta merah milik Raja Qatar. Ada 2.600 onta merah. Maka sampai hari ini disebutkan Raja Qatar itu raja terkaya di dunia. Tapi bagaimanapun kata Nabi, sesukses apapun, seterhormat apapun seseorang, walaupun punya nota merah, itu tidak ada apa-apanya dibandingkan orang berdakwah di jalan Allah, kemudian orang itu mendapatkan hidayah karena dakwahnya. Tidak ada apa-apanya. Kenapa? Kata Nabi di hadis yang lain, kebaikan yang Allah akan berikan kepada orang yang mendakwahkan Islam, kemudian ada orang yang mendapatkan hidayah dari Allah satu saja,
Allah akan memberikan kebaikan kepada orang itu lebih baik dibandingkan dunia ini seisinya. Jadi jamaah semuanya, untuk amal dakwah, untuk melakukan dakwah ini adalah pekerjaan yang mesti harus kita lakukan oleh kita semuanya. Dakwah tidak harus di dalam berdiri di podium seperti ini. Kalau berdiri di podium seperti ini, itu adalah bagian dari dakwah, daripada menyampaikan tabligh tentang dakwah itu sendiri. Satu saat kita ngobrol berdua, kita nasihati teman kita karena kekurangannya, karena kesalahannya, maka ngobrol kita berdua, kita memberi masukan yang baik untuk kemudian dia itu menjadi taat beribadah kepada Allah. Maka hakikatnya obrolan kita itu adalah dakwah itu sendiri. Dari ruku kita dengar azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita dengar azan, ambil air wudu, kemudian dari ruku kita bergerak menuju masjid ini melakukan sholat berjamaah. Maka setiap orang yang kita lewati, walaupun lisan kita tidak bicara, hakikatnya kita sedang mendakwai dia. Kemudian Allah berikan hidayah, tertarik untuk ikut sholat berjamaah karena melihat kita. Itulah yang disebut orang itu mendapatkan hidayah karena sebab dakwah kita. Jamaah rahmatullah, saudara-saudara kita di Pulau Sabang, di Nias, di Mentawai, di Pulau Enggano Bengkulu, kemudian di Pulau Buru di Maluku, di Halmahera Maluku Utara, dan juga wilayah yang lain di Papua sana, di NTT. Masya Allah, berbondong-bondong mereka mendapatkan hidayah dari Allah, kemudian berbondong-bondong masuk Islam. Maka kalau kita mengacu apa yang diajarkan oleh Nabi, tidak ada jalan lain untuk merespon saudara-saudara kita yang masuk Islam itu kecuali kita kirim dai, kita kirim guru ngaji. Dalam khutbah tahun-tahun yang lalu saya sempat menyampaikan bagaimana keadaan kondisi masyarakat yang orang itu, masyarakat itu masuk Islam, tapi kemudian tidak ada yang bina, tidak ada dai yang mengajarkan Islam di situ. Maka akhirnya ada misionaris lain yang masuk, satu demi satu. Akhirnya keluar dari Islam, murtad. Sekarang tinggal 7 kakak saja di pulau itu. Saya ingin sebutkan, di pulau itu adalah Pulau Sikakap dan sekitarnya. Ketika Bung Hatta dalam perjuangannya satu saat berkunjung di Pulau Sikakap, kemudian nyebrang di satu pulau sebelahnya lagi. Disitulah berkumpul dari pulau-pulau yang lain di lingkungan masyarakat sana itu. Senang, kenapa? Ada orang yang datang hari itu, Wakil Presiden Republik Indonesia, orang Minang, orang Islam. Maka kemudian masyarakat Mentawai saat itu, masyarakatnya masuk Islam secara berjamaah. Namanya pun masing-masing diganti. Termasuk ada seorang ibu, namanya sampai hari ini usianya 87 tahun, masih aktivitas di kebun, namanya Ibu Nurul Jannah, tapi agamanya Kristen. Ternyata dalam sejarahnya
saat orang-orang saat itu masuk Islam. Karena Bung Hatta dengan kesibukannya sebagai wakil presiden kemudian saat itu masih dalam perjuangan untuk mempertahankan kemerdekaan di awal-awal kemerdekaan. Akhirnya lupa. Apa yang lupa itu? Lupa kirim guru ngaji. Maka akhirnya satu persatu masyarakat yang di Pulau Sikakap, termasuk Siberut Selatan, Siberut Utara, Matotona, satu demi satu keluar. Tinggal 7 kakak saja sekarang. Sementara nama kampung yang disebut saat itu dikasih nama Kampung Berkat Ilahi. Jadi kalau dari Sikakap nyebrang ke pulau sebelah, di pelabuhan kecil itu ada selamat datang di Kampung Berkat Ilahi. Kenapa? Karena saat itu masyarakatnya masuk Islam semuanya, kampung itu namanya dikasih Kampung Berkat Ilahi. Tapi kemudian tinggal 7 kakak sekarang. Akhirnya disinilah jamaah rahmatullah, tanggung jawab kita. Masing-masing kita diberikan potensi yang berbeda oleh Allah. Tetapi sinergi, berkolaborasi di dalam dakwah mesti harus jalan. Hari ini melanjutkan perjuangan Bapak Dr. Muhammad Natsir, mantan Perdana Menteri pertama kali Indonesia yang mendirikan Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, Wakil Presiden Robitoh Alam Islami, Persatuan Negara-Negara Islam Dunia. Respon yang dilakukan dari awal berdirinya Dewan Dakwah, Pak Natsir mengirim guru-guru ngaji di pelosok-pelosok negeri. Jangan sampai terjadi lagi sebagaimana yang terjadi di Pulau Mentawai. Jamaah rahmatullah, jujur kita sedih. Apa sedihnya? Mentawai adalah kabupaten kepulauan yang masuk wilayah Sumatera Barat, yang kita kenal lahir tokoh-tokoh besar, ulama-ulama besar dari Sumatera Barat. Tapi di Mentawai Islamnya hanya 20%. Disinilah peran kita. Kita mesti harus ambil bagian di dalam membina saudara-saudara kita agar akidahnya benar, ibadahnya benar, akhlaknya baik. Hari ini Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia mengirim 127 dai muda setiap tahun sesuai dengan kader yang dikader itu ada berapa, itu yang dikirim. Hari ini cukup banyak. Tahun lalu 125 dai. Dan ini standar. Selesai S1, ijazahnya tidak akan diberikan, tidak boleh diambil sebelum mengabdi selama 2 tahun. Kemudian kalau selesai 2 tahun, nanti diberikan beasiswa S2-nya. Nanti mengabdi lagi diberikan beasiswa S3-nya. Itu semuanya dilakukan dalam rangka kesinambungan dakwah ini harus berjalan terus. Bagi kita, berperanlah kita yang berdagang, berperanlah sebagai sahabat Abdurrahman bin Auf. Ambil bagian di dalam dakwah itu sendiri, mendukung di dalam dakwah itu sendiri. Sahabat Utsman bin Affan dengan harta yang dititipkan kepadanya oleh Allah juga ambil bagian dakwah itu sendiri. Subhanallah, Masya Allah, Masjid Fatahillah terus ambil peran baik mendirikan pendidikan formalnya, mendukung lembaga-lembaga pengkaderan baik rumah tahfidz, pesantren tahfidz,
atau pondok pesantren. Ini semuanya adalah kaderisasi dai yang harapan kita ke depan merekalah yang melanjutkan dakwah itu sendiri. Jamaah rahmatullah. Kabar baru lagi, selain hari ini dilepas di gedung Nusantara 5 227 dai hari ini. Prosesi pagi hari ini pelepasan dai di gedung MPR yang sebelumnya rata-rata memusuhi Dewan Dakwah, menyebutkan Dewan Dakwah itu adalah sarang teroris, pengkaderan teroris. Alhamdulillah lambat laun itu menjadi sirna, menjadi hilang. Walaupun kita dengar sendiri di kalangan kampus di Malang sekarang juga menarasikan pula seperti itu. Tapi kemudian kita jawab dengan bentuk amalan yang real. Kita kirim dai kampung itu menjadi rindang. Kita kirim dai ekonominya masyarakat di situ menjadi lebih baik. Kita kirim dai di tempat itu pendidikan kader-kader atau anak-anak mu'alaf yang ada di sana pendidikannya lebih baik. Jadi jamaah rahmatullah, keterlibatan kita, ambil bagian kita di dalam mendakwahkan Islam, kita semuanya tidak boleh absen. Kita pasti harus ambil bagian di dalam amalan yang terbaik ini. Semoga ini semuanya menjadi renungan bagi kita semuanya. Dengan aktivitas kita di Tanah Abang ini, teruslah kita ambil bagian di dalam mendukung dakwah, di dalam ambil bagian dakwah. Karena setiap dai yang kita kirimkan, kemudian mereka mengajarkan ilmunya kepada para mu'alaf, kepada du'afa yang ada di pelosok negeri. Mereka wudunya menjadi benar, kaifiyah sholatnya menjadi benar. Hakikatnya kita yang ada di sini juga mendapatkan pahala yang sama dari apa yang didakwahkan oleh guru ngaji, oleh dai yang kita kirim itu. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi waqafa wassalatu wassalamu ala ibadihi alladhina istafa wa ala alihi wa ashabihi ala ahli sidqi wal wafa. Wa ba'du. Jamaah-jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai di antara kita semuanya ketika diajak berjuang di jalan Allah, diajak berdakwah di jalan Allah, untuk bersinergi, berkolaborasi, berdakwah di jalan Allah, kemudian sebagaimana kaum Bani Israel, na'udzubillah min dzalik. Kaum Bani Israel itu kalau diajak dakwah, diajak berjuang, ketika Nabi Musa alaihissalam menyeru, maka jawabannya, qalu ya Musa idhab anta wa rabbuka inna hahuna qa'idun. Musa, kalau kamu berjuang aja sana, berjuang sama Tuhanmu sana. Nanti kalau kamu sudah menang, sudah enak, baru saya gabung sama kamu. Sekarang saya tak duduk-duduk menikmati hidup di sini saja. Inna hahuna qa'idun. Na'udzubillah min dzalik. Semoga Allah berikan terbukanya pintu rezeki untuk kita semuanya. Semoga Allah berikan, alirkan rezeki untuk kita semuanya. Semoga Allah jadikan harta yang Allah titipkan pada kehidupan kita manfaat untuk keluarga kita, manfaat untuk lingkungan kita, manfaat untuk agama kita. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat
والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين عباد الله أقم الصلاة الله